Selamat siang, dengan Apoteker Iren ada yang bisa dibantu? Selamat siang, Mbak. Iya, kebetulan saya baru dapat obat dari dokter. Tapi saya bingung cara penggunaannya. Kebetulan sekarang lagi bulan puasa juga. Baik, Ibu. Sebelumnya boleh saya lihat obatnya terlebih dahulu? Iya, Mbak, boleh. Ini. Baik. Pasien atas nama siapa ya? Atas saya sendiri, atas nama Triola, Mbak. Baik, Ibu Triola. Ibu Triola saat ini usianya berapa ya? Untuk usia saya 55 tahun, Mbak. Baik, Ibu. Jika dilihat dari obat Ibu ini, sepertinya Ibu memiliki riwayat sakit gula ya. Jika saya boleh tahu, kapan terakhir kontrol dan berapa hasilnya? Iya, Mbak, saya ada penyakit gula. Untuk terakhir kontrol itu sebulan yang lalu. Untuk gula darahnya itu 225, untuk kolesterolnya 220, sama 3 hari yang lalu saya periksa tekanan darah, itu hasilnya 138/80. Baik, Ibu Triola. Saya juga ingin bertanya, apakah sebelumnya dokter telah memberitahu bagaimana penggunaan obat Ibu Triola? Iya, Mbak, dokter cuma bilang untuk obat kaptoprilnya itu diminum 3 kali sehari. Untuk obat metformin atau anti diabetesnya ya, itu 2 kali sehari, sama si obat kolesterolnya 1 kali sehari. Dokter cuma bilang gitu, Mbak. Baik, Ibu Triola. Saya juga ingin bertanya, apakah dokter telah menjelaskan apa yang terjadi setelah Ibu mengkonsumsi obat tersebut? Ya, Mbak, kata dokter, kemungkinan setelah konsumsi obat, saya akan merasakan mual, sakit kepala, sama sakit tenggorokan. Tapi itu wajar kan ya, Mbak? Iya, Ibu Triola, tidak perlu khawatir, itu hal yang wajar terjadi, bahkan umum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tambahan mengenai informasi obat Ibu Triola pada bulan Ramadan seperti ini. Di sini Ibu Triola mendapatkan kaptopril, di mana obat ini merupakan obat antihipertensi yang dapat diminum 3 kali sehari, 1 jam sebelum makan. Dapat diminum pada sahur, berbuka, dan pada saat malam hari sebelum tidur. Pada saat berbuka, Ibu Triola bisa langsung mengkonsumsi kaptopril, lalu dapat dilanjutkan dengan mengkonsumsi roti, sehingga Ibu Triola tidak kekurangan asupan karena telah berpuasa seharian penuh. Lalu 1 jam berikutnya, Ibu Triola baru bisa mengkonsumsi makanan berat seperti nasi dan yang lainnya. Seperti itu ya, Bu. Untuk obat anti diabetiknya, di sini Ibu diberikan metformin. Metformin dapat dikonsumsi 2 kali sehari pada saat sahur dan berbuka. Dapat dikonsumsi 30 menit setelah makan besar. Lalu yang terakhir di sini ada obat anti kolesterol, yang dimana di sini ada simvastatin. Simvastatin dapat dikonsumsi 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur. Di sini saya juga menganjurkan Ibu Triola untuk rutin melakukan pemantauan gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Untuk tekanan darah dan untuk kolesterol dan gula darah dapat dipantau minimal 1 bulan sekali. Dan untuk tekanan darahnya dapat dipantau minimal 1 minggu sekali. Sehingga dapat diketahui progres kemajuannya. Seperti itu ya, Bu. Ya, baik, Mbak. Oh ya, saya mau nanya, Mbak. Untuk sebulan terakhir ini, saya mengkonsumsi obat asam efenama sama dexamethasone. Itu selama puasa, penggunaannya seperti apa ya, Mbak? Baik, sebelumnya saya mau bertanya, Ibu Triola, apakah Ibu ada keluhan makanya mengkonsumsi obat-obat tersebut? Nggak ada sih, Mbak. Tapi karena kebetulan obat ini bikin saya semangat, ya udah saya konsumsi, Mbak. Oke, baik. Lalu saya juga mau bertanya, apakah penggunaan dexamethasone Ibu Yola
apakah memiliki resep dokternya? Nggak ada, Mbak. Tapi karena kebiasaan aja, makanya saya konsumsi. Oke, baik Ibu Triola. Saya mengerti maksud Anda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat yang Anda konsumsi saat ini dengan alasan kebiasaan. Pertama, dexamethasone. Itu merupakan obat golongan steroid yang pada penggunaannya harus dengan resep dokter. Di masyarakat, obat dexamethasone sering disebut sebagai obat dewa karena memiliki manfaat yang banyak dan sering disalahgunakan. Lalu asam mefenamat. Di sini asam mefenamat juga penggunaannya tidak boleh lebih dari 7 hari. Maksimal penggunaannya hanya 7 hari. Sehingga di sini Ibu Triola sebaiknya menghentikan penggunaan obat asam mefenamatnya. Dan di sini juga Ibu Triola menggunakan dexamethasone bersamaan dengan asam mefenamat, yang dimana penggunaan kedua obat ini jika dilakukan secara bersamaan dapat memicu peradangan pada lambung, terutama jika tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu. Jadi saran saya untuk obat dexamethasone ini tidak dapat dihentikan secara langsung atau secara tiba-tiba, sehingga Ibu Triola sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter terkait pemberhentian obat dexamethasone-nya. Seperti itu ya, Bu. Baik, Mbak. Waduh, saya ada penyakit mah. Berarti saya benar-benar harus menghentikan asam mefenamat ya, Mbak? Sama konsultasi untuk pemberhentian dexamethasone. Baik, terima kasih, Mbak, untuk sarannya. Betul sekali. Sebaiknya dihentikan ya, Bu. Untuk dexamethasone-nya silahkan dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Sampai di sini, apakah penjelasan saya dapat dipahami? Ya, Mbak, saya paham dengan penjelasannya. Oh ya, Mbak, saya suka lupa tuh buat minum obatnya. Karena saya kan ini ya, banyak kerjaan juga. Kira-kira Mbak ada saran nggak ya buat jadwal minum obatnya untuk mengingat saya? Ya, saya sering sekali mendengar keluhan semacam ini, di mana orang-orang yang bekerja biasanya sering sekali lupa mengkonsumsi obatnya, sehingga butuh saran supaya tidak lupa. Pada keluhan Ibu Yola ini, saya menyarankan Ibu untuk menggunakan pengingat berupa alarm, atau bisa menggunakan kartu minum obat mandiri, seperti ini, Bu. Sehingga penjadwalan minum obat Ibu bisa lebih teratur. Seperti itu, Ibu. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Mbak. Sudah jelas penjelasannya. Baik, Ibu. Di sini saya sungguh mengapresiasi keinginan Ibu untuk lekas sembuh. Jadi di sini saya harap Ibu bisa cepat sembuh. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Mbak. Sudah jelas. Baik, apakah penjelasan saya dapat diulang? Jika memang sudah jelas. Baik, Mbak. Untuk penggunaan obat antihipertensi atau kaptoprilnya bisa saya minum 1 jam sebelum makan selama 3 kali sehari. Itu bisa saya minum saat sahur, berbuka puasa, dan malam sekitar jam 11. Untuk obat diabetesnya saya bisa minum 2 kali sehari. Itu diminum pada saat sahur dan berbuka puasa. Dan terakhir obat kolesterol itu simvastatin bisa saya minum 1 kali sehari sebelum tidur. Untuk obat asam mefenamatnya karena maksimal 7 hari penggunaan, jadi saya harus segera hentikan. Untuk dexamethasone-nya, saya akan konsultasikan dengan dokter untuk pemberhentiannya. Selanjutnya, untuk kontrol, saya harus kontrol gula darah sama kolesterol saya minimal 1 bulan sekali, terus kontrol tekanan darah saya minimal 1 minggu sekali. Gitu, Mbak.
Iya, betul sekali Bu Triola. Terima kasih karena sudah menjelaskan ulang secara rinci dan dengan baik. Eh, saya harap semoga Ibu Triola bisa lekas sembuh. Lalu saya juga menekankan agar Ibu tetap rutin kontrol gula darah, kolesterol, dan tekanan darahnya. Karena pada kondisi Ibu saat ini, tiga hal itu sangat penting. Seperti itu ya Bu ya. Tetap semangat Ibu. Baik Mbak, terima kasih banyak ya atas saran dan penjelasannya. Saya pamit dulu. Selamat siang Mbak, dan salam sehat untuk Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga lekas sembuh. Salam sehat juga.